Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Ole Romeni masuk ruang operasi usai ditekel keras Paulinho Moselin. Bek timnas Irak Frans Putros resmi gabung ke Persib. Gelandang serang asal Brazil Gustavo França resmi gabung ke Persija. Erick Thohir labil kembali batalkan regulasi 11 pemain asing. Ole Romeni masuk ruang operasi usai ditekel keras Paulinho Moselin. Salah satu pemain asing milik Arema FC, Paulinho Moselin, terancam akan segera dipecat dari klubnya usai melakukan pelanggaran keras yang menyebabkan striker timnas Indonesia, Ole Romeni, mengalami cedera serius. Insiden tersebut terjadi saat pertandingan antara Arema versus melawan Oxford United di laga pamungkas babak penyisihan grup Piala Presiden 2025. Dalam laga tersebut, kedua tim bermain dengan tensi tinggi, sehingga salah satu pemain Arema FC, Paulinho Moselin, melakukan tackle keras. Tackle tersebut dinilai berlebihan terhadap pemain diaspora timnas Indonesia, Ole Romeni. Namun sayang, Paulinho Moselin hanya mendapatkan kartu kuning. Buntut dari tackle horor tersebut, Ole Romeni pun harus ditarik keluar lapangan dan absen saat laga melawan Por FC di babak final Piala Presiden 2025. Absennya Ole Romeni saat melawan Por FC di babak final membuat Oxford United gagal meraih gelar juara Piala Presiden 2025 setelah kalah menghadapi Por FC dengan skor 2-1. Usai dari kabar itu, tak lama kemudian Ole Romeni dikabarkan akan melakukan operasi karena cedera yang dialaminya sangat serius. Akibat dari cederanya tersebut, Ole Romeni diperkirakan akan absen yang cukup lama dan kemungkinan akan absen di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat di bulan Maret 2026 mendatang. Kabar ini langsung disampaikan oleh salah satu jurnalis ternama, Firzi Idris, melalui akun sosial media pribadinya. Ketum PSSI mengutarakan bahwa Ole Romeni setelah konsultasi antara tim medis Oxford dan timnas akan naik ke meja operasi pada Kamis ini, tulis Firza Idris. Setelah mendapatkan kabar tersebut, para pendukung Ole Romeni tak terima jika Ole Romeni harus mendapatkan tindakan operasi usai cedera akibat ulah Paulinho Moselin. Para supporter Garuda menyampaikan rasa kecewanya. Mereka menilai bahwa tindakan Paulinho Moselin sangat tidak sportif dan membahayakan karir pemain lain. Mereka menuntut agar manajemen klub langsung melakukan evaluasi internal dan mempertimbangkan sanksi tegas kepada Paulinho Moselin, termasuk kemungkinan pemecatan atau di blacklist dari Superliga Indonesia. Situasi ini membuat posisi Paulinho Moselin semakin terjepit, apalagi jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut. Buntut dari kejadian itu, klub Singoedan julukan dari Arema FC juga menerima tekanan dari para netizen yang selalu memberikan kritikan pedas dalam sepak bola. Bek timnas Irak Frans Putros resmi gabung ke Persib. Salah satu bek timnas Irak, Frans Putros, akhirnya resmi bergabung ke Persib Bandung untuk menghadapi kompetisi Superliga musim 2005-2026. Kehadiran mantan pemain Por FC, salah satu klub dari Liga Thailand itu, membuat lini belakang Persib Bandung semakin kokoh. Sebagai informasi, Frans Putros dikenal sebagai sosok bek yang kreatif, memiliki visi permainan tajam dan mampu menahan serangan dari berbagai situasi. Dengan pengalamannya di kompetisi Liga Thailand dan penampilan apiknya di timnas Irak, Frans Putros diyakini akan menjadi kunci permainan Pangeran Biru. Kehadiran bek berusia 32 tahun itu juga diyakini dapat menambah kekuatan lini pertahanan skuad Mau Bandung untuk membendung segala serangan lawan. Para supporter Bobotoh menyambut antusias transfer pemain yang juga merupakan keturunan Denmark tersebut dan merasa percaya diri bahwa Frans Putros dapat membawa tim berjuluk Mau Bandung tersebut menjadi penantang serius di Superliga musim depan. Dengan bergabungnya Frans Putros, pelatih Persib Bandung berharap di lini belakang timnya akan semakin kokoh dan banyak membendung serangan lawan. Perlu diketahui, Frans Putros merupakan sosok pemain asing ke-9 Persib Bandung di musim ini.
Gelandang serang asal Brazil, Gustavo França, resmi gabung ke Persija. Salah satu gelandang serang asal Brazil, Gustavo França, kabarnya akan segera bergabung ke Persija Jakarta untuk menghadapi kompetisi Superliga musim 2025-2026. Kehadiran mantan pemain Londrina PR, salah satu klub dari Liga 3 Brazil itu, membuat lini tengah Persija Jakarta akan semakin tajam. Sebagai informasi, Gustavo França dikenal sebagai sosok pemain tengah yang kreatif, memiliki visi permainan tajam, dan mampu membantu lini serang dari berbagai situasi. Dengan pengalamannya di kompetisi Liga 3 Brazil dan penampilannya yang memukau, Gustavo França diyakini akan menjadi kunci permainan tim Macan Kemayoran. Kehadiran gelandang serang berusia 27 tahun itu juga diyakini dapat menambah kekuatan lini penyerang skuad tim Macan Kemayoran untuk membantu lini depan dari segala serangan lawan. Para supporter Jakmania menyambut antusias transfer Gustavo França, dan mereka merasa percaya diri bahwa Gustavo França akan dapat membawa tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut menjadi penantang serius di Superliga musim depan. Dengan bergabungnya Gustavo França, pelatih Persija Jakarta berharap lini tengah timnya akan semakin kuat. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir labil kembali batalkan regulasi 11 pemain asing. Kompetisi BRI Superliga kembali memberikan gebrakan dengan membuat regulasi baru, yakni regulasi setiap tim diizinkan untuk menggunakan 11 pemain asing di Superliga musim 2005-2026. Keputusan ini langsung disepakati bersama dan diputuskan oleh seluruh klub Superliga yang merupakan pemegang saham mayoritas dari liga. Namun, entah apa yang ada di pikiran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang secara mendadak ingin mengubah regulasi yang telah disepakati tersebut. Akibat dari itu, tentu ini akan menimbulkan pro kontra. Pasalnya, bagaimana mungkin PSSI yang hanya memegang saham 1% dapat mengacak-acak regulasi yang telah disepakati pemilik saham mayoritas. Buntut dari pernyataan Erick Thohir tersebut, para penggemar sepak bola tanah air pun langsung memberikan kritikannya kepada pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Cuma Iwan Bule doang yang ketum PSSI agak lumayan, beliau nggak labil dan nggak bisa disetir. Ingat, datangin Sintayong berkat dia dan Ratu Tisa. Cuman itu kasihan, harus banyak korbanin nyawa buat lengserin dia, buat mundur jadi ketum. Jadi curiga ada sabotase di balik tragedi Kanjuruhan. Saya komen bijak aja kalau menurut saya bubarin tuh PT LIB yang selama ini tiap musim tidak konsisten, dari mulai jadwal sampai suka ubah aturan sendiri. Soal Pak Erick menurut saya bagus, tapi kalau diubah untuk sekarang ini kurang tepat, di mana sebagian klub-klub pasti udah kontrak pemain sesuai regulasi. Jadi yang disalahkan ya jelas PT LIB. Ya, ini karena tekanan yang ditujukan ke Erick Thohir yang cenderung pasif terhadap kompetisi lokal. Seharusnya kalian dukung dong terhadap perubahan pemikiran Erick Thohir yang sekarang mau aktif ikut campur ke kompetisi lokal, bukan yang ngatain labil atau jangan-jangan tidak siap dengan dinamika. Tulis beberapa dari penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.